Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di mata kuliah kalkulus. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi kalkulus di bab selanjutnya, yaitu terkait dengan fungsi. Mungkin selama ini kalian sering dengar gitu ya istilah fungsi, khususnya fungsi matematika. Tapi mungkin masih ada yang nggak tahu apa sih definisinya fungsi. Dalam matematika, yang namanya fungsi itu adalah suatu nilai atau suatu besaran, ya, yang mana besaran itu atau nilai itu bergantung pada nilai atau besaran yang lain. Sebagai contoh, zaman sekarang itu udah zamannya belanja online ya. Saya yakin semua teman-teman di sini sudah pernah yang namanya belanja online. Entah itu di marketplace ijo, oren, atau manapun itu, ataupun dari toko yang jual produknya di sosial media misalnya ya. Nah, ketika kalian belanja online, itu pasti kalian ada yang namanya membayar jasa pengiriman atau ongkos kirim. Ongkos kirim itu pasti akan bergantung pada suatu nilai yang lain kan? Ya, apa nilai yang lainnya? Nah, misalnya berat barangnya, berapa kilo, ya, atau termasuk juga jaraknya. Ya, semakin jauh jarak antara tempat rumah kita dengan yang menjual, itu pasti akan semakin mahal. Ya, kalau misalnya barangnya besar, mungkin yang dihitungkan juga bukan hanya beratnya aja, tapi dimensinya, ukurannya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi. Jadi fungsi ongkos kirim itu bergantung dari bobot si barang, dimensi barang, dan juga jarak ya antara kota asal dengan kota tujuan. Itu yang salah satu contoh di dunia nyata. Misalnya kalian juga menghadapi atau sering bertemu dari SD, SMP, bahkan SMA yang mungkin menghitung bangun ruang, yang menghitung bidang, dua dimensi, entah itu luasnya, entah itu volumenya. Sebagai contoh, misalnya segitiga itu luasnya ada bergantung dengan nilai alasnya berapa, nilai tingginya berapa, atau lingkaran bergantung dari jari-jarinya, ya. Atau misalnya menghitung volume kubus itu bergantung dari panjang sisinya berapa gitu ya. Itu semua adalah fungsi. Nah, secara matematik ya, definisinya adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya dua buah himpunan ya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, fungsi f itu adalah suatu aturan yang memetakan atau yang memadankan setiap elemen yang ada pada himpunan A ya, atau kita notasikan dengan X dengan tepat satu elemen pada himpunan B ya, di mana biasanya himpunan B itu dinotasikan anggotanya sebagai Y ya. Jadi Y sama dengan Fx anggota himpunan B. Nah, ketika kita menggambar kayak dalam diagram panah ya, ini ada himpunan A ya, elemennya ada X, itu dipetakan ya, pemetaannya itu dengan garis diagram garis panah seperti ini ke himpunan B ya. Himpunan B ini anggotanya dinotasikan dengan Y, dimana untuk memetakan ini menggunakan fungsi fx ya. Begitu ya, ini adalah definisi fungsi. Dalam kalkulus biasanya himpunan A dan himpunan B ini adalah subset dari bilangan real ya. Jadi anggota himpunan bilangan real biasanya. Dalam fungsi Y sama dengan fx ini, X ini kita katakan sebagai variabel bebas. Jadi dia tidak bergantung pada besaran lain gitu, pada nilai-nilai yang lain. Jadi X-nya variabel bebas. Yang tidak bebas itu adalah Y. Kenapa? Karena nilai Y itu selalu bergantung pada variabel X. Dalam fungsi juga ada dikenal dengan istilah daerah asal dan juga daerah hasil. Daerah asal itu biasanya dinotasikan dengan D, ya, dari singkatan domain, daerah asal. Jadi DF itu artinya daerah asal dari fungsi F. Biasanya daerah asalnya itu dinotasikan juga dengan himpunan A. Ya, kita kenal bahwa anggota dari daerah asalnya itu adalah A. Ya. Untuk daerah hasilnya itu dinotasikan dengan R, ya. Dikenal dengan istilah juga range. Jadi RF.
Anggota dari daerah hasil ini ya dinotasikan dengan Y biasanya. Y adalah anggota himpunan B, di mana Y sama dengan Fx dan X-nya adalah anggota himpunan DF atau daerah asalnya. Kalau kita mau membuat fungsi itu dalam bentuk grafik, ya grafik itu biasanya dipetakan dalam bidang kartesius, biasanya kita akan membutuhkan informasi X dan Y-nya berapa gitu ya. Makanya juga seringkali dinotasikan dengan X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, jadi kalau ada bentuk urutan seperti ini ya, elemen pertama itu menunjukkan nilai X-nya, elemen kedua itu menunjukkan nilai Y-nya. Nah, fungsi itu kaitan erat dengan relasi sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar fungsi, kita juga harus tahu relasi. Nah, relasi itu adalah pemetaan gitu ya, dari suatu himpunan A ke himpunan B. Tapi himpunan B-nya tuh tidak harus tepat satu. Ya, kalau tadi kalian ingat definisi fungsi, itu himpunan B-nya dipetakan tepat satu ya. Dari A ke B itu harus tepat satu. Nah, kalau relasi itu tidak. Nah, di sini untuk menjadi syarat bahwa suatu relasi merupakan fungsi, yang pertama, kalau misalnya relasinya dinyatakan dengan format himpunan pasangan terurut, artinya X, Y, maka tidak boleh ada dua atau lebih pasangan terurut yang unsur pertamanya sama. Unsur pertama kan tadi kita balik lagi ya di sini. Unsur pertama kan di sini X. Berarti tidak boleh ada X-nya sama. Ya, jadi kalau didefinisikan dengan himpunan pasangan terurut, tidak boleh ada nilai X-nya sama. Ya, X itu dengan kata lain adalah unsur pertamanya. Yang kedua, jika relasi dinyatakan dengan diagram panah, maka tidak boleh ada hubungan bercabang dari suatu X himpunan A ke Y anggota himpunan B. Ya, kita balik lagi beberapa slide sebelumnya. Nah, jadi ini kan X dipetakan ke Y tepat satu, nggak boleh tuh bercabang. Ya mungkin dulu pas SMA-nya dikenalnya X nggak boleh selingkuh gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia bercabang dia tidak fungsi. Ya, jadi harus X ini tepat satu Y. Nah yang ketiga, jika relasi dinyatakan dengan grafik kartesius, artinya ada bidang, dua dimensi, ada sumbu X, sumbu Y, maka tidak boleh tuh ada satupun garis vertikal, artinya garis yang lurus kayak sumbu Y ya, yang memotong grafik di dua titik atau lebih. Jadi kalau kita ada gambar ya, ada grafik, kalau kita tarik ya suatu garis lurus, tegak lurus, vertikal, itu dia tidak boleh memotong di dua titik. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh untuk himpunan pasangan terurut. Nah, sekarang kita lihat, kita punya dua buah himpunan. Ada himpunan P, ya, ada himpunan Q. Tadi syaratnya apa? Ya, tidak boleh ya ada dua atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama. Sekarang kita lihat di sini untuk yang P. Unsur pertamanya kan di sini apa? Ada 1, ada 2, ya, maaf. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, unsur pertamanya beda semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada tuh yang sama. Karena ini tidak ada yang sama, bisa kita katakan bahwa ini adalah fungsi. Kenapa? Karena tidak ada pasangan terurut yang memiliki unsur pertama atau elemen pertamanya sama. Nah, sekarang kita lihat yang Q. Yang Q apa? Elemen pertamanya ada 1, ada 2, ada 3, ada 1. Nah, ini ada yang sama. Yang mana? Yaitu 1. Nah, karena 1, ya, elemen pertamanya ini ada 2 nih pasangan terurut yang memiliki elemen yang sama pada elemen pertamanya, yaitu 1. Berarti ini bukan fungsi. Kenapa? Karena menyalahi yang pertama ini. Ya, kan tidak boleh ada 2 atau lebih pasangan terurut yang mempunyai unsur pertamanya sama. Ya, berarti apa? Yang ini tidak sama dengan fungsi. Oke. Berarti kita jawab bahwa apa? P ini fungsi, Q ini bukan fungsi. Nah, yang berikutnya adalah uji garis tegak. Nah,
kita punya dua nih ya. Nah, dua grafik. Nah, dia dikatakan suatu fungsi jika dan hanya jika tidak terdapat garis tegak yang memotong kurva lebih dari sekali. Artinya tidak memotong kurva di lebih dari 2 titik. Sebagai contoh, anggaplah ini yang A ya, ini B. Nah, yang A ini kalau kita lihat fungsinya kan ini nih, ya. Ketika kita tarik garis dari atas sini menuju ke bawah, dia hanya memotong di 1 titik. Kalau kita buat lagi garis dimanapun ya, ini memotong di 1 titik. Dimanapun dia hanya memotong 1 titik. Di sini juga memotong 1 titik. Nah, karena tidak ada bagian dari kurva ini yang ketika kita uji garis tegak memotong di lebih dari 1 titik, maka kita namakan kurva A ini adalah fungsi. Nah, sedangkan yang B seperti apa? Ya, kalau kita buat garis tegak dari atas, kita tarik lagi ke bawah, untuk yang contoh yang sudah ada di sini aja, dia memotong di lebih dari 1 titik ya. Ada di titik sini, kedua, dan ketiga. Ini aja udah menyalahi, berarti dia udah jelas bukan fungsi. Ya, kita di sini juga dia bukan fungsi. Meskipun mungkin ada bagian-bagian yang dia tepat satu ya. Di sini kan dia cuma satu, Bu. Di sini juga cuma satu, iya. Tapi ketika kita lihat secara keseluruhan kurvanya, ada bagian-bagian yang dia lebih dari 1 titik. Ya. Ada satu bagian aja yang lebih dari 1 titik, itu udah membuktikan bahwa dia bukan fungsi. Ya. Jadi dari sini kita udah paham ya, kita udah bisa bedain atau bisa mengetahui cara pengujian untuk mengetahui apakah relasi atau suatu kurva adalah fungsi atau bukan. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan penyajian fungsi. Nah, dalam menyajikan fungsi itu ada berbagai macam cara ya. Ada secara verbal, ada secara numerik, ada secara visual maupun aljabar. Yang paling sering digunakan tentu saja ya dalam matematika yang paling sering kita gunakan itulah yang secara aljabar. Ya, tapi sebelum kita masuk ke cara aljabar, kita pelajari dulu apa sih bedanya verbal, numerik, dan visual. Yang secara verbal nih kata-kata, sama aja kayak orang cerita. Oh, kemarin saya beli produk sendal 1 biji dikirim dari Jakarta. Ya, ongkos kirimnya 10.000 misalnya gitu ya. Atau nggak nyampe ya sekarang ya. Mungkin 20.000. Ya. Karena apa? Karena satu sendal beratnya nggak nyampe 1 kilo. Tapi kalau kalian beli 10 sendal atau 20 sendal, kan ongkos kirimnya akan berbeda. Kenapa? Karena bobotnya juga berbeda. Tapi apa? Itu diceritakan aja, cerita jadi verbal. Sebagai contoh di sini, biaya pengiriman surat tercatat sebesar W ons adalah BW. Ini artinya apa? Biaya suatu pengiriman suatu surat itu tergantung dari beratnya berapa ons. Ini ceritanya surat ya. Ngirim surat kan ringan tuh, jadi satuannya ons. Aturan yang digunakan kantor pos adalah sebagai berikut. Biaya pengiriman adalah sebesar Rp1.000 untuk berat sampai 1 ons. Ya, ditambah Rp 250 ya untuk setiap ons tambahan sampai dengan 5 ons. Nah, ini dia cerita aja. Ya. Kalau yang numerik seperti apa? Dia direpresentasikan dalam bentuk tabel. Ya. Jadi kalau beratnya 0 sampai dengan 1, biayanya 1.000. 1 sampai dengan 2, naikkan 250 katanya, 1.250. 2 sampai dengan 3, 1.500. 3 sampai 4, 1.750. 4 sampai 5, Rp2.000. Nah, apa yang direpresentasikan dalam tabel ini sama aja dengan yang diceritakan secara verbal. Hanya penyajiannya atau representasinya aja yang berbeda. Untuk kasus sesederhana ini aja kita bisa melihat kita lebih suka ya atau kita lebih bisa mendapatkan informasinya secara cepat ketika kita representasikan dalam bentuk tabel dibanding dengan cerita.
gitu ya. Tapi masing-masing memang ada penyajian ini berbagai cara karena memiliki target ya atau penggunaan yang berbeda-beda pula gitu kan. Kalau kita cerita ya enaknya ceritanya begini ya, ngomong ke orang kan nggak mungkin kita mau membaca tabel satu-satu kan. Kalau kita cerita ya secara verbal. Tapi kalau dalam tulisan-tulisan ilmiah misalnya mau menyajikan data yang banyak ya tentu akan lebih nyaman atau akan lebih cepat sampai ya kepada pembacanya dalam bentuk tabel. Nah, yang berikutnya adalah secara visual. Secara visual artinya kita gambarkan nih gimana ya bentuk grafik fungsinya. Nah, yang namanya grafik fungsi itu di sini pasti ada nilai variabel bebasnya, ada juga variabel yang tidak bebasnya. Dalam hal ini, variabel bebasnya itu W. Ya. Lalu variabel tidak bebasnya itu BW atau biaya. Karena biaya bergantung dari W. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bahwa fungsi itu nilai variabel bebasnya adalah X. Ya, dan variabel yang tidak bebasnya adalah Y. Jadi, untuk sumbu X-nya bisa kita gantikan dengan W, ya karena ini sama-sama variabel bebas. Dan untuk yang tidak bebasnya, Y, itu bisa kita gantikan dengan B. Ya, sehingga bentuknya akan seperti ini. Cara bacanya sama dengan yang tadi ya. Kalau berat si suratnya dari 0 sampai dengan 1, nilai pengirimannya, biayanya itu sebesar 1.000. Kalau beratnya si suratnya dari 1 sampai dengan 2, ya, 1 udah 1,01 aja gitu ya. Sampai dengan 2 itu biaya pengirimannya 1.250. 2 sampai dengan 3 biayanya 1.500 dan seterusnya sampai yang terakhir 4 sampai dengan 5 biaya pengirimannya itu sebesar Rp2.000. Ya. Ketiga tadi yang disampaikan informasinya sama, tapi kita bisa lihat cara penyajiannya berbeda-beda. Nah, yang untuk yang terakhir ini yang paling banyak digunakan dalam matematika ya, yaitu penyajian dengan aljabar. Ya. Bisa dilihat di depan. Ya, jadi BW ya, biaya pengiriman surat bergantung dari W. Ya, sama dengan kita berikan ya nilainya. Nah, ini kalau nanti dalam pembelajaran fungsi beberapa pertemuan ke depan kita ada namanya fungsi sesepenggal. Nah, inilah salah satu contohnya. Ya. Jadi kalau 0 sampai dengan 1, 1.000, 1 sampai dengan 2, 1.250, 2 sampai dengan 3, 1.500 dan seterusnya sampai yang terakhir nilainya 2.000. Oke. Nah, itu tadi contoh ya. Artinya contoh untuk kasus pengiriman surat. Di sini ada contoh latihan ya terkait pemberian diskon bagi TV swasta nasional. Jadi namanya TV itu banyak iklan ya. Bagi yang suka nonton TV pasti pernah lah lagi asik-asik nonton ada iklan. Nah itu jangan salah, yang namanya iklan itu ada yang bayar gitu ya. Jadi si perusahaan yang punya produknya mengiklankan lah produknya di TV dan itu bayar. Ya. Di sini ceritanya si TV sebagai penyedia layanan untuk broadcast-nya, ya untuk penyiarannya, itu akan memberikan diskon bagi perusahaan yang mau beriklan di stasiun TV-nya. Pemberian diskon ini bergantung dari dia mau pasang iklan dengan harga berapa, tarif berapa. Semakin besar tarif pemasangan iklannya, maka akan semakin besar diskon yang diberikan. Ya, belanja iklan yang kurang dari 500 juta itu diberi diskon 5%. Iklan yang biayanya dari 500 juta sampai dengan 1 miliar, diskonnya 10%. Dan kalau lebih dari 1 miliar, diskonnya 30%. Nah, kalau di sini bisa dilihat apa? Ya, berarti ada variabel harga iklannya, biaya iklannya, dan juga ada variabel diskonnya. Nah, dari contoh studi kasus ini, saya minta teman-teman yang mengambil mata kuliah kalkulus untuk mencoba mandiri di rumah, menyatakan bagaimana hubungan antara diskon atau D dengan X atau belanja iklan, baik itu secara numerik, visual, maupun aljabar. Ya, ini karena apa? Karena yang secara verbal itu sudah dicontohkan dalam soal, jadi
penyajian ketiga lainnya saya mohon untuk dicoba mandiri di rumah masing-masing dan nanti dikumpulkan di assignment virtual class Unila. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Jadi fungsi ini punya beberapa sifat gitu ya. Ada sifat injektif, ada sifat surjektif, dan juga ada sifat bijektif. Apa sih fungsi injektif? Jadi misalnya kita punya suatu fungsi f. Seperti yang di awal disampaikan bahwa ini adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, dia dikatakan injektif jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A, katakanlah ada A1, ada A2. Ya. Ketika kita tahu bahwa A1 itu tidak sama dengan A2, maka pasti berlaku bahwa FA1 itu juga tidak sama dengan FA2. Ya. Apabila F suatu fungsi injektif, kita katakan bahwa F itu adalah suatu injeksi. Jadi nama lainnya gitu ya. F suatu fungsi injektif kita katakan F itu injeksi. Nah, ini notasi matematisnya ya. Untuk setiap X1 dan untuk setiap X2, ketika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 juga pasti tidak akan sama dengan Fx2. Dan berlaku juga kalau Fx1 sama dengan Fx2, maka udah pasti X1 akan sama dengan X2. Dari definisi ini sebenarnya artinya apa? Berarti fungsi injektif itu akan bersifat injeksi, artinya suatu fungsi itu akan bersifat injeksi atau suatu injeksi jika tidak ada dua elemen berbeda di A yang memiliki peta atau bayangan di B yang sama. Jadi nggak mungkin tuh, ya, udah nilai X-nya beda, itu akan menghasilkan nilai B yang sama. Sebagai contoh, misalnya, kalau kita tadi pemetaan, saya gambarkan di sini ya. Ini kan yang A nih, ya. Ini B di sini. Kan tadi di sini kan ada A1, ada A2. Ya. Katakan ini B1, B2. Nah, kan kalau tadi definisi fungsi kan si A ini nggak boleh selingkuh, kan nggak boleh nih A1 tiba-tiba lari juga ke, selain ke B1 ke B2 nggak boleh. Nah, tapi kan kalau misalnya A2 ke B1, ini boleh kan? Karena yang selingkuh si B nih, bukan si A. Ini boleh, ini masuk fungsi. Ya, ini masuk fungsi. Tetapi, kalau dia mau dikatakan memiliki fungsi injektif, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena artinya dua elemen berbeda di A memiliki peta bayangan yang sama. Elemennya berbeda nih, A1 dengan A2, tapi peta bayangannya sama-sama B1, maka dia tidak injektif. Kalau mau dia injektif, nggak boleh ada nilai himpunan A yang berbeda dipetakan atau memiliki nilai Y yang sama. Ya. Oke. Sebagai contoh nih di sini, ya. Ada himpunan P, elemennya 1, 2, 3. Ada juga himpunan Q, elemennya P, Q, R. Ya. Untuk yang pertama, yang A di sini katakan A, ya ini katakanlah B. Di sini setiap elemen pada himpunan P, ya ini dipetakan ke Q, ya tepat satu jelas karena dia fungsi, dan apa? Bayangannya atau tujuannya di Q itu berbeda. Ya, 1 tujuannya P, 2 tujuannya Q, 3 tujuannya R. Ya. Karena dia semuanya berbeda, ini adalah injeksi atau fungsi injektif. Nah, untuk yang ini, di sini 1 dipetakan ke P, oke. 2 dipetakan ke Q, oke. Tapi 3 juga dipetakan ke Q. Kan nggak boleh, kenapa? Berarti ada 2 elemen yang berbeda di daerah asalnya, ya, di himpunan P, tapi memiliki
peta atau bayangan yang sama di tujuannya, yaitu Q. Nah, yang seperti ini non-injeksi atau bukan fungsi injektif. Bisa bedakan ya? Nah, ini kan jelas, Bu, kalau diagram. Nah, sekarang kalau fungsi yang lain seperti apa? Nah, cara kita untuk memeriksa sifat injektif fungsi, ya bisa dilihat di seperti ini. Kalau dia fungsi yang injektif, ya, kita bisa menunjukkan bahwa untuk semua fx1 yang nilainya sama dengan fx2, maka udah pasti nih, x1 sama dengan x2. Dan untuk membuktikan bahwa dia fungsi yang tidak injektif, kita paling nggak mencari satu aja contoh ya. Kita mencari paling tidak satu aja contoh bilangan atau x1 dan x2, yang mana ketika x1-nya tidak sama dengan 2, tetapi apa? Tetapi nilai fx1-nya sama dengan fx2. Nah, sekarang ya, ada contoh sebagai berikut. Misalnya kita punya fungsi atau contoh latihan seperti yang di layar ya. Jadi ada yang pertama yaitu pemetaan antara himpunan A ke himpunan B. Nah, pemetaan antara himpunan A ke himpunan B ini di mana A-nya adalah suatu himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. B-nya adalah suatu himpunan yang beranggotakan U, V, W, X. Nah, F-nya apa? Ya, fungsinya itu kan pasangan terurut. Nah, pasangan terurut seperti apa? Ya, 1 pasangannya W, 2 pasangannya U, 3 pasangannya V. Tadi syaratnya untuk injektif, ketika X-nya sama, artinya yang bagian A-nya itu sama, maka ketika X-nya itu berbeda atau A-nya itu berbeda, maka B-nya juga nggak boleh sama atau harus juga berbeda. Nah, di sini kita lihat, ini kan A-nya jelas harus beda-beda kan, karena dia fungsi. Kalau dia ada sampai yang sama, berarti dia bukan fungsi. Nah, sekarang kita lihat B-nya. Ya, B-nya ada yang sama nggak? Di sini dia W, di sini U, dia V. Nah, beda semua kan? Karena ini beda semua, maka kita katakan bahwa ini adalah fungsi injektif. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki peta atau bayangan yang sama. Ya. Untuk yang nomor 2, nah sama nih. Ya, himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya U, V, W. Nah, fungsi yang agak berbeda. Di sini yang pertama 1, 2, 3. Oke, jelas karena nggak boleh ada yang sama. Elemen pertamanya, kalau sampai ada yang sama, dia bukan fungsi. Nah, untuk elemen kedua pada pasangan terurutnya, ini ada U, ada V. Nah, di sini kan bisa dilihat, U di sini sama-sama U. Kalau sama-sama U berarti apa? Berarti ada suatu pasangan terurut yang mana A-nya berbeda atau X1 dan X2 kan beda nih. X1-nya katakanlah 1. X2-nya sama dengan 2. Harusnya kan kalau dia berbeda, Fx1 tidak boleh sama dengan Fx2. Nah, sekarang ketika Fx1 nilainya U. Ketika Fx2 nilainya U. Sama kan? Nah, karena dia sama berarti kan nggak memenuhi. Berarti apa? Di sini dia bukan injektif. Karena apa? Karena nggak memenuhi ini. Harusnya kalau udah jelas dia X1 dan X2-nya tidak sama, Fx1 itu juga tidak boleh sama dengan Fx2. Kalau dia sampai sama dengan, berarti harusnya X1 dan X2-nya juga sama. Nah, ini enggak. Maka dia bukan injektif. Tetapi apakah dia fungsi? Ya iya, dia fungsi. Kenapa? Karena elemen pertamanya berbeda. Kan syaratnya tadi, kalau dia pasangan terurut, elemen pertamanya harus berbeda. Nah, untuk yang ketiga, ini kita udah kembali lagi nih dengan notasi himpunan. Ingat bahwa Z ini adalah apa?
Z ini adalah bilangan bulat. Ya. Ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Tetapi kalau misalnya tidak ada tanda positif dan negatif, berarti semua bilangan bulat dari yang negatif dan positif. Nah, sini contohnya dia semua bilangan bulat. Nah, berarti apa? Himpunan A-nya, ya, berarti apa? Kalau kita mau menggambarkan lah ya, himpunan A di sini ini adalah Z, himpunan B di sini juga Z. Ya, ini A, Z gitu ya, ini B, anggota himpunan Z. Nah, ini kan harus dipetakan. Nah, kita udah tahu bahwa efeknya apa? Efeknya sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak ya nilai atau bilangan X, ya, X1 dan X2 yang berbeda, tetapi nilai atau Y-nya atau di bagian B-nya itu sama. Kalau kalian perhatikan di sini, ya, yang namanya kuadrat, itu pasti hasilnya apa? Mungkin negatif nggak? Nggak mungkin ya. Suatu bilangan apapun yang dikuadratkan, pasti nilainya akan selalu tidak negatif. Ya, berarti kalau dia suatu bilangan bulat yang dikuadratkan, berarti hasilnya selalu bilangan bulat non-negatif. Jadi apa nih? Selalu non-negatif. Nah, sekarang kalau dia selalu non-negatif, habis itu ditambah 1 lagi. Berarti apa? Berarti selalu positif. Ya, karena apa? Kalau dia udah pasti ditambah 1, pasti dia selalu positif. Kan tadi kalau sini ada kemungkinan negatif, kenapa? Ada kemungkinan X-nya 0 kan. 0 dikuadratkan ya 0, dia non-negatif. Tapi kalau udah sampai ditambah 1, berarti apa? Dia selalu positif. Sedangkan apa? Yang B di sini, nih, kita lihat lagi ke soalnya, ini dia Z, artinya semua bilangan bulat. Baik itu positif, baik itu negatif. Ya, anggaplah di sini saya tuliskan 0. Ya, targetnya 1, 2, 3. Min 1, min 2, min 3. Misalnya saya tuliskan seperti itu. Kan banyak ya, namanya bilangan bulat, berarti ya sampai min 100, min 1000 juga banyak. Cuman ini sebagai contoh. Yang ini kan juga sama. 0, 1, 2 misalnya. Ini min 1, min 2, min 3. Misalnya ini juga 3. Kan berarti kita pengen memetakan setiap anggota himpunan di A. Ya, di asalnya ke B. Ya. Sekarang ada nggak kemungkinan mereka ini A-nya beda, X1 dan X2-nya beda, tetapi efek satunya itu bisa nggak sama dengan efek 2? Nah, sebagai contoh yang paling sederhana aja, X1-nya kita ambil 1. Ya. Kalau kita ambil 1, berarti apa nilainya? 1 kuadrat ditambah 1. Nilainya berapa? 2. Kalau X2-nya sama dengan min 1, berarti apa? Min 1 kuadrat ditambah 1. Berarti sama dengan berapa? 1 tambah 1. Berarti nilainya 2 juga. Ya. Berarti apa kok di sini? Kalau dia 1 hasilnya 2, ya. Kalau dia min 1 hasilnya juga 2. Berarti kan apa? Si B-nya ini bisa selingkuh kan? Artinya apa? B-nya ini merupakan bayangan dari dua nilai X yang berbeda, yang artinya tidak memenuhi. Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ketika X1 dan X2-nya tidak sama, ternyata ada loh kondisi Fx1-nya sama dengan Fx2, meskipun X1-nya dan X2-nya sudah berbeda. Karena itu ini bukan injektif. Ya. Untuk yang nomor 4, silahkan dicoba mandiri. Ya, jadi tugas di rumah sebagai tambahan dari tugas yang sebelumnya. Berikutnya ada yang namanya fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu dengan konsep fungsi yang sama. Artinya apa? Kita punya himpunan A, kita punya himpunan B. Nah,
himpunan A dan B ini dikatakan fungsi yang surjektif jika dan hanya jika hasil fungsi f sama dengan himpunan B, ya, atau RF. Ya, apabila f suatu fungsi surjektif, maka fungsi f dikatakan sebagai surjeksi. Atau dengan kata lain, ya, simpelnya apa? Bahwa daerah hasil dari fungsi f ini adalah semua anggota himpunan yang ada di B. Atau simpelnya lagi apa? Berarti setiap elemen yang ada di himpunan B itu memiliki prapeta atau pasti merupakan bayangan dari suatu elemen di himpunan A. Gak mungkin ada B yang jomblo lah gitu. Pasti dia punya prapetanya. Ya, sebagai contoh di sini. Di sini ada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada himpunan B, itu adalah A, B, C, D. Nah, kalau kita lihat secara bentuk diagram panah, yang namanya himpunan surjektif, itu semua elemen yang ada di himpunan B itu harus memiliki prapeta. Jadi nggak boleh dia jomblo sendirian tuh, pasti harus ada garis yang terhubung ke dia. Ya, atau dengan kata lain ada X yang memenuhi nilainya agar kena nilai tersebut. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat B ini nggak ada yang jomblo kan? Kenapa? Karena semuanya ada nih. Semuanya ada pasangannya. D pasangannya dengan 4, pasangannya dengan 5. Ya. C ada 3, B ada 2, A ada 1. Karena dia semuanya ada prapetanya, maka A ini adalah fungsi surjektif atau surjeksi. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita lihat bahwa ada yang jomblo nih, ada D. Di mana D ini nggak punya pasangan. Nggak ada satupun nilai pada himpunan A yang bisa dipetakan sehingga hasilnya menjadi D. Nah, karena seperti ini, maka dikatakan bahwa yang bagian kanan ini adalah fungsi yang tidak surjektif atau non-surjeksi. Ya. Apakah, ini udah jelas ya, dia tidak surjektif. Ya, tidak surjektif. Apakah kalau yang kiri sini dia injektif? Oh, dia juga tidak injektif. Kenapa? Karena kalau tadi kita balik lagi yang bagian pertama, kalau injektif itu dia tidak boleh selingkuh nih, yang bagian B-nya ini ada yang selingkuh. Sama-sama D, tapi A-nya beda. 1, 4, satunya 5. Maka dia juga tidak injektif. Berarti cara ngeceknya gimana? Ya, untuk membuktikan fungsi F surjektif, kita harus bisa nunjukin kalau kita punya Y, yaitu anggota himpunan B, maka selalu ada X anggota himpunan A, sehingga Fx akan sama dengan Y. Ya, berarti selalu ada himpunan, selalu ada elemen X anggota himpunan A yang memetakan ke semua Y anggota himpunan B. Nah, untuk membuktikan si F ini tidak surjektif, kita harus cari paling tidak satu saja contoh nilai pada Y anggota himpunan B sehingga Y tidak sama dengan Fx. Atau berarti apa? Satu aja contoh bahwa ada bilangan pada himpunan B yang tidak bisa dipetakan atau tidak memiliki prapeta kalau fungsinya adalah Fx. Ya. Sekarang kita balik lagi ke contoh. Ya. Contoh yang pertama, di sini apa? Ya. Di sini ada fungsi fungsi daerah asalnya adalah himpunan A dengan daerah asal himpunan B. A-nya adalah 1, 2, 3, B-nya UV, WX. Nah, sekarang F itu adalah fungsinya. Dinotasikan dengan pasangan terurut. Ya. 1, 2,
3 elemen pertamanya. Elemen keduanya berarti kan apa sih B-nya? W, U, V. B-nya ada U, V, W. U ada di sini, ya kan? V ada di sini. W ada di sini. Nah, X-nya ketinggalan kan? Dia nggak memiliki prapeta. Nggak ada di fungsinya. Karena nggak punya prapeta, maka ini bukan surjeksi. Ya. Atau non-surjeksi, atau bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena ada himpunan B yang jomblo, yang nggak punya pasangan. Sedangkan syaratnya apa? B-nya nggak boleh jomblo. Ya, makanya di sini karena ada dikatakan dia bukan surjeksi. Yang nomor 2, ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Sama, A-nya 1, 2, 3, B-nya U, V, W. B-nya U, nah di sini ada U nih. B-nya ada V, di sini juga ada V. W di sini ada W juga. Semuanya punya pasangan ya. Nah, karena semua B ada pasangan dari fungsi F, maka dia dikatakan surjeksi. Contoh yang ketiga. Oh, dengan sama. Z-nya bilangan bulat ya. Berarti asalnya dia bilangan bulat. Ya, hasilnya juga atau targetnya, tujuannya itu juga bilangan bulat. Kita gambarkan seperti yang tadi, ya, di sini ada A, di sini ada B-nya gitu ya, di mana A-nya anggota bilangan bulat, B-nya juga anggota bilangan bulat. Nah, di sini akan dipetakan dengan apa? Dengan fungsi X kuadrat plus 1. Ya. Anggaplah di sini ada 0, berarti kan karena bilangan bulat ya. Ada min 1, ada min 2, ada min 3. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Begitupun yang ini. Ya. Ini 0, ini min 1, ini min 2, ini min 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Sama pembahasannya dengan yang tadi, ini ada kuadrat. Kalau kuadrat berarti dia selalu non-negatif. Habis itu dia ditambah 1. Karena dia ditambah 1, dia jadinya selalu positif. Artinya apa? Hasilnya, efeknya itu selalu positif. Padahal apa? Padahal targetnya itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau udah begini, daerah targetnya si B yang negatif itu bakal ada pasangan nggak kira-kira? Nggak ada ya. Sebagai contoh, kalau tadi 1 ya, 1 kuadrat, 1 ditambah 1, pasti dia hasilnya 2. Ya. 0 kuadrat, 0 ditambah 1, hasilnya 1. Nah, di sini apa? 2 kuadrat, min 1 kuadrat ditambah 1, hasilnya juga 1. Nah, ada nggak suatu nilai X yang bisa menghasilkan target itu nilainya 0, min 1, atau min 2, atau min 3 misalnya? Nah, nggak mungkin ya, nggak ada gitu. Tidak ada suatu bilangan X yang bisa memetakan si B-nya agar nilainya 0 atau bilangan negatif lainnya. Sehingga apa? Berarti ada yang jomblo kan? Karena ada yang jomblo, berarti di sini dia bukan surjeksi. Nah, sama dengan yang tadi, nomor 4 ini dijadikan PR ya, artinya latihan. Ya, berarti tadi udah ada 3. Yang pertama untuk latihan soal TV swasta nasional, yang kedua itu tadi bagian injektif, yang ketiga ini untuk yang
surjektif. Nah, yang terakhir, ini adalah fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini apa? Misalnya, kita punya fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Dikatakan bijektif atau korespondensi 1-1 jika dan hanya jika suatu fungsi f itu surjektif dan juga injektif. Jadi dia berlaku keduanya. Pertama, dia 1-1, ya si B-nya nggak ada yang selingkuh. Yang kedua apa? Semua di B itu punya pasangan, nggak ada yang jomblo. Ya, kalau dia memenuhi berarti dikatakan seperti apa yang sebelumnya, bahwa F ini adalah fungsi bijektif atau F dikatakan sebagai suatu bijeksi. Nah, sebagai contoh di sini ada A, ya, himpunan A anggotanya 012, B anggotanya A, B, C. Ya. Di sini kita lihat B-nya nggak ada yang selingkuh ya, injektif. B-nya ada yang jomblo nggak? Ya, nggak ada kan? Karena tidak ada yang jomblo, maka dia juga surjektif. Karena dua-duanya, maka ini adalah fungsi bijektif atau suatu bijeksi. Nah, yang kanan, B-nya ada yang selingkuh nggak? Gitu. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti apa? Dia injektif, ya kan? Tapi ada yang jomblo nggak? Ada nih yang jomblo. Si D nih nggak punya pasangan. Berarti dia tidak surjektif. Dia injektif tapi tidak surjektif. Otomatis dia juga tidak bijektif. Ya. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita coba selesaikan beberapa. Ya, di sini A-nya 1, 2, 3. B-nya U, V, W. Ya. U, W, V. Dia nggak ada yang sama ya, nggak ada yang ngulang, berarti dia injektif dan semuanya ada. Ya. Di sini ada 3, U, V, W, di sini juga U, V, W. Maka, apa dia? Suatu bijeksi. Yang nomor 2, di sini A-nya 1, 2, 3. B-nya U, V. Ya. Di sini ada U, ada V. V ada, U juga ada, ya. Tetapi apa? Tetapi U-nya muncul 2 kali. Artinya apa? Dia ada yang selingkuh kan? Berarti ada 2 kali nih, ya, dengan nilai X yang berbeda. Satu X yang nilainya 1, satu nilainya 2. Dia menghasilkan bayangan yang sama, sama-sama U. Berarti apa? Dia tidak injektif. Dia tidak injektif, tetapi dia surjektif. Kenapa dia surjektif? Karena semua yang ada di B ini memiliki rapatannya, ya. Semuanya ada di sini. Tapi karena salah satu tidak terpenuhi, berarti dia non bijeksi. Ya. Nah, untuk yang ini, yang nomor 3, sini sama ya. Ini bilangan bulat. Ya, ini juga bilangan bulat. Baik itu positif maupun negatif. Ya, berarti apa? Pertama kita ngecek ada nggak kemungkinan X1 dan X2 yang berbeda menghasilkan Fx1 dan Fx2 yang sama. Ya, kita cobanya nggak usah yang gede-gede, kita cobanya yang sekitaran tadi aja. Ya, antara min 3 sampai dengan 3. Biasanya itu udah cukup mewakili, artinya udah cukup bisa ngelihat bentuk si fungsinya seperti apa hasilnya. Kalau misalnya, ya, misalnya di sini X1-nya min 2, ya, itu berarti berapa nilainya? Berarti kan min 2 min 1. Berarti nilainya min 3. Ya. Kalau X-nya 2, berarti dia 2 min 1. Nilainya 1. Ya. Kalau misalnya nilai X-nya 1, berarti min 1 min
1. Berarti nilainya min 2. Kalau nilai X-nya 1, berarti 1 min 1, 0. Ya. Kalau X-nya 3, ya, berarti 3 min 1, 2. Nah, bisa dilihat kalau kita sini kan, semua kemungkinan nilai bilangan bulatnya ada. Ya, kalau kita nargetin, gimana biar dia hasilnya 3? Ya, oh tinggal X-nya aja 4, 4 min 1. Nah, maka nilainya akan 3. Gimana mau 1000? Oh, buat aja X-nya 1001. Kan ini bilangan bulat ya. Berarti kalau di sini udah kelihatan polanya. Dia akan selalu nih, si B-nya, ini kan jadi B-nya nih. Dia pasti akan selalu ada pra-petanya. Maka dia udah pasti surjektif. Ya, itu dulu surjektifnya udah terpenuhi. Sekarang kita lihat masalah injektifnya. Ada nggak suatu nilai X ya yang kalau nilai X-nya beda itu nilai fx-nya sama. Kita udah nyoba dari sini nih. X-nya min 2, min 3. Ya, X-nya 2, hasilnya 1 gitu. Beda kan min 3 sama 1. Dari pola ini aja, dari tadi kita udah ngeliat nggak ada tuh kemungkinan nilai B-nya yang sama, beda semua nih. Dari sini juga kita bisa nyimpulin bahwa dia juga injektif. Karena ini dia surjektif sekaligus injektif, maka bisa kita simpulkan bahwa dia suatu bijeksi. Karena nggak ada ya, tidak ada satupun nilai X ya, X1 dan X2 yang berbeda menghasilkan fx1 dan fx2 yang sama. Itu untuk injektifnya. Untuk surjektifnya, kita bisa lihat berapapun target B pada bilangan bulat yang kita targetkan nilainya, ya, kita bisa mencari atau menentukan X-nya berapa biar si target itu bisa dipasangkan. Nah, sama dengan yang lain, yang nomor 4 dijadikan PR atau latihan mandiri di rumah. Oke, demikian untuk pembelajaran di hari ini. Materi selanjutnya akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.